Bab 557. Jalan kejahatan dan wanita bergaun polos. Suara yang familiar. Sander langsung sedikit bergetar ketika mendengar suara ini. Dia menoleh ke arah belakang jalan kejahatan. Ada seorang wanita yang berdiri di sana. Wanita yang memakai gaun panjang berwarna biru muda, tatapan mata sangat tajam, dan rambutnya sangat putih. Maura. Kak Maura. Sander melihat wanita yang familiar ini, semua kenangan langsung bermunculan di benaknya. Saat mendengar perkataan Maura, jalan kejahatan langsung melepaskan Sander, kemudian menoleh ke arah Maura dan berkata dengan muka garang, "Kamu sendiri saja dalam bahaya, masih ingin melindungi pria ini." Maura melirik jalan kejahatan sekilas dan diam tak berkata. Jalan kejahatan tersenyum tipis, lalu menoleh ke arah Sander dan menyindirnya, 100 tahun menjadi tak terkalahkan. Ini saja, bagaikan manusia tidak berguna. Di saat itu juga, energi yang menakutkan langsung memancar dari belakang jalan kejahatan. Jalan kejahatan langsung berbalik badan. Baf! Terdengar hantaman yang kuat, seketika jalan kejahatan langsung terpelanting jauh. Jalan kejahatan memelototi Maura dengan tatapan yang penuh dengan kebencian. Maura sama sekali tidak memedulikan jalan kejahatan, dia melihat Sander yang ada di depannya dan diam tak berkata. Tatapan matanya sangat datar. Sander berjalan ke arah Sander, tetapi saat hanya berjarak setengah meter, seolah-olah ada energi yang tidak berwujud mengadang Sander. Maura menggelengkan kepalanya lalu berbalik badan dan berkata, "Pergilah." Sander terdiam sejenak dan berkata, "Kak Maura." Maura berkata dengan tenang, "Kenapa datang ke sini?" Suaranya sangat judes. Sander berkata dengan nada lembut, "Aku datang mencarimu." Maura diam tak berkata. Sander mendadak berjalan ke arah Maura, namun energi yang tidak berwujud itu tetap ada. Sander menghela napas dan berkata, "Kamu tidak ingin berjumpa denganku, baiklah, aku pergi." Usai berkata, dia berbalik badan dan pergi. Sander merasa bimbang, Kak Maura seharusnya akan memanggilnya. Akan tetapi, Sander sudah berjalan cukup jauh, Maura tetap tidak memanggilnya. Ekspresi wajah Sander sangat masam. Di saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Sander berbalik badan dan Maura muncul di depannya. Sander berkata dengan bahagia, "Kak Maura." Maura berkata dengan tenang, "Apa?" "Dua." Sander mendadak menarik tangannya Maura, lalu Maura juga menolaknya, membiarkan Sander menarik tangannya. Sander melihat wanita yang ada di depannya, meskipun ekspresi wajah sangat datar, dia juga merasakan bahwa Maura hanyalah berpura-pura. Sander berkata dengan lembut, "Tunggu aku." Usai berkata, dia berbalik badan dan pergi. Melihat Sander berbalik badan pergi, Maura sedikit tercengang. Kali ini, Sander benar-benar akan pergi. Dia juga tidak bermesraan. Bagi Maura, dia tidak membutuhkan gombalan, melainkan kekuatan. Dia harus baik-baik meningkatkan kekuatannya. Maura melihat Sander yang pergi jauh, dia ingin berkata, tetapi tidak tahu harus bagaimana mengungkapkannya. Beberapa saat kemudian, Maura menghela napas dan berbalik badan pergi. Pada saat itu juga, jalan kejahatan itu mendadak muncul di depan Sander. Sander langsung mengerutkan kening ketika melihat jalan kejahatan itu. Jalan kejahatan itu menatap Sander dan berkata, "Dasar manusia tidak berguna." Sander melirik jalan kejahatan itu sekilas dan berkata, "Apa kamu ingin bersilat lidah denganku?" Tatapan mata jalan kejahatan dipenuhi dengan sindiran, "Kamu adalah manusia tidak berguna, kamu kira wanita itu bisa bertahan hingga 100 tahun. Sander mengerutkan keningnya, "Apa maksudmu?" Jalan kejahatan tersenyum dan berkata, "Kenapa? Kamu masih tidak tahu? Haha, kamu mengira dia menekan semua ini hanya demi malapetaka alam semesta. Malapetaka alam semesta berasal dari umat manusia. Dia menekan malapetaka alam semesta sama dengan melanggar hukum alam. Sekarang dia selalu menerima penderitaan dari niat jahat umat manusia, haha. Penderitaan dari umat manusia."
Saat mendengar perkataan ini, ekspresi wajah Sander langsung berubah. Jalan kejahatan langsung mengayunkan tangan kanannya, seketika muncul perisai cahaya di depan Sander. Di dalam perisai cahaya itu, raga asli Maura berada di dimensi yang tak dikenali, lalu ada pikiran jahat yang terus menyerbu ke arah Maura. Menyelimutinya. Kekuatan dari umat manusia malah sedang menyelimuti Maura, lalu aura kehidupan Maura terus berkurang setiap harinya. Jalan kejahatan melirik Sander dan berkata, "Kamu mengira dia hanya mengurung aku saja? Tidak, dia sedang menekan semua karma buruk dari umat manusia. Dia bilang memberimu waktu 100 tahun, semua ini sedang menipumu. Dia sama sekali tidak bisa bertahan hingga 100 tahun. Paling lama hanya 10 tahun, dia akan mati di bawah kekuatan pemikiran jahat umat manusia." Sander berbalik badan, lalu melihat Maura yang sudah pergi. Dia mengepal erat kedua tangan dan berkata dengan nada gemetar, "Kak Maura, apa yang dia katakan benar. 10 tahun. 10 tahun. Sama sekali tidak sampai 100 tahun. 10 tahun, dia akan mati karena pikiran jahat umat manusia. Apakah dia sedang menipunya?" Di kejauhan, Maura berhenti dan diam sejenak. "Palsu." Sander langsung berteriak, "Kenapa kamu masih menipuku?" Maura diam saja. Mata Sander memerah. "Kak Maura, 10 tahun. Kamu hanya memiliki 10 tahun." Maura berkata dengan lembut, "Apa kamu masih ingat dengan perkataanku padamu?" "Kami." Sander langsung menggelengkan kepala dan berkata, "Aku sudah lupa, aku sudah lupa. Kamu memberikanku waktu 100 tahun, tapi sekarang kamu hanya ada waktu tidak sampai 10 tahun, kenapa kamu menipuku?" Maura membelakangi Sander dan berkata, "Apa kamu tidak ingin menjadi tak terkalahkan?" Sander berteriak, "Kamu lebih penting dari menjadi tak terkalahkan." Badan Maura langsung bergetar. Sander berjalan ke arah Maura, tetapi Maura mendadak berkata, "Meskipun hanya 10 tahun, aku percaya kamu juga bisa menjadi tak terkalahkan." Sander berkata dengan lembut, "Apa kamu percaya?" Maura berkata, "Aku percaya." Sander berhenti, dia melihat wanita yang ada di kejauhan dan berkata, "Jadi, kamu memutuskan untuk mengorbankan dirimu?" Maura tidak berbicara. Sander menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kak Maura, aku tidak mau kamu pergi mati." Maura masih belum berbicara. Jalan kejahatan yang ada di samping langsung tertawa, "Kamu tidak mau dia mati? Memang siapa kamu? Oh iya, kamu adalah Raja Bekingan, kamu memiliki bekingan, cepat panggil semua bekinganmu." Sander melihat jalan kejahatan dan mengerutkan kening, apakah wanita ini sudah gila karena dikurung terlalu lama? Jalan kejahatan itu memelototi Sander, tatapan mata dipenuhi dengan kebencian, "Dasar manusia tidak berguna, kamu." Boom! Seketika dimensi yang ada di depan Sander langsung terbuka, lalu seorang wanita berjalan keluar. Wanita yang memakai gaun polos. Saat melihat wanita bergaun polos ini, Sander langsung terdiam di tempat dan kaget, "Bibi, kamu?" Wanita bergaun polos memandang Sander, "Pejamkan matamu." Sander sedikit kebingungan dan berkata, "Apa maksudnya?" Wanita bergaun polos mengelus kepala Sander, "Jangan melawan." Sander diam tak berkata. Wanita bergaun polos melihatnya, Sander sedikit bingung dan memejamkan kedua matanya. Setelah Sander memejamkan matanya, wanita bergaun polos masih tidak tenang, lalu mengayunkan tangannya, seketika dimensi yang ada di sekitar Sander langsung tertutup. Kali ini, Sander sama sekali tidak bisa melihat apapun lagi. Langsung masuk ke ruangan gelap. Setelah mengurung Sander, wanita bergaun polos mendadak berbalik badan ke arah jalan kejahatan, mengejek, "Manusia tidak berguna, kamu mengira dirimu paling hebat." Jalan kejahatan memelototi wanita bergaun polos berkata, "Aku adalah jalan kebenaran, sumber umat manusia." Wanita bergaun polos mendadak mengayunkan tangan kirinya, jalan kejahatan itu masih belum bereaksi, sebuah tangan langsung mencekik lehernya. Wanita bergaun polos langsung mencekik lehernya jalan kejahatan lalu berkata dengan nada meremehkan, "Jalan kebenaran. Lemah sekali." Kemudian, dia langsung menamparkan wajahnya jalan kejahatan.
Plak. Suara tamparan yang kuat bersambung.